Halo, selamat datang di video public speaking bersama dengan saya Anindya Ayu Krisarwina. Dan untuk berkenalan dengan saya lebih lanjut, selain sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada tahun 2017, saat ini saya juga sedang bekerja paruh waktu di Kantor Humas dan Protokol Universitas Gadjah Mada sebagai staf call center dan protokoler di sana. Kemudian selain itu pengalaman saya mungkin sedikit aja karena pernah nge-MC dan pernah mengisi beberapa kelas public speaking. Dan juga saya juga pernah berpengalaman sebagai penyiar radio sejak saya kelas 1 SMA sampai sekitar di semester 5 untuk kuliah saya. Nah, di sini saya ingin kenalan sama teman-teman di Desa Talun sekaligus pengen sharing-sharing juga tentang public speaking. Dan untuk tahu kira-kira tuh gimana sih public speaking yang sebenarnya, kita bakalan kulik langsung di video satu ini. Saat ini saya ingin mengenalkan dulu untuk teman-teman dari Desa Talun mengenai public speaking. Sebelumnya udah pernah dengar kan? Atau mungkin ada yang belum pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, kira-kira yang terlintas dengan kata-kata berbicara di depan umum tuh kayak gimana sih? Mungkin orang-orang akan berpikiran bahwa ada orang yang keren banget karena pinter banget ngomong di depan umum itu nggak pernah malu dan berani banget. Mungkin ada juga yang melihat idolanya sebagai pengisi materi yang luar biasa, yang ilmunya keren tapi cara menyampaikannya juga bagus. Nah, untuk public speaking sendiri, supaya kita kenalan dulu sama public speaking adalah ilmu untuk berbicara di depan umum dengan tujuan untuk mengutarakan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Salah satu bentuk komunikasi berupa public speaking atau berbicara di depan umum ini adalah bercerita. Jadi bercerita itu bukan hanya ditujukan untuk pendongeng saja, tapi juga untuk public speaker yang baik. Karena public speaker yang baik harus punya kompetensi berupa storytelling atau bercerita di depan umum. Kemudian untuk public speaking ini bisa dilatih dan dikembangkan asalkan kita mau untuk mengevaluasi kekurangan kita setelah kita sedang melakukan public speaking. Misalkan aja nih ya, teman-teman sedang ditunjuk menjadi MC untuk acara 17 Agustus. Nah, setelah itu silahkan teman-teman untuk mengevaluasi diri. Karena dengan evaluasi diri kita akan semakin dapat melatih dan mengembangkan skill public speaking kita. Setelah kita udah kenal sama public speaking, sekarang kita akan menuju ke 3 langkah sebelum kita memulai berbicara di depan umum. Kenapa 3 langkah? Karena ketiganya ini nggak boleh dipisahkan, nggak boleh diilangin, nggak boleh dilompati juga nggak boleh. Jadi Arin akan kasih tahu dulu untuk yang pertama adalah membaca. Nah, untuk membaca ini bukan hanya membaca buku, membaca referensi, jurnal dan yang lainnya, tapi yang dimaksudkan dengan membaca adalah teman-teman diharapkan untuk dapat menghimpun, menarik, mencari informasi sebanyak-banyaknya tapi dari sumber yang kredibel juga. Jangan sampai ya teman-teman kalau misalkan lagi nge-MC 17 Agustus di Desa Talun, tiba-tiba malah cari informasi di desa sebelah. Jangan gitu, karena yang benar adalah harusnya memang kita cari informasi mengenai apa yang sedang terjadi di desa kita. Apa yang baru aja terjadi di Desa Talun, misalkan baru aja ada lomba-lomba kayak makan kerupuk atau mungkin lomba membuat hand sanitizer yang bagus kayak gitu. Jadi ada banyak banget hal. Nah, itu bisa diibaratkan sebagai ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita ketahui dulu. Kita menghimpun ilmu dengan cara membaca. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan ini yang dimaksud adalah kita diharapkan untuk bisa menghimpun perspektif dari orang lain. Contohnya, misalkan nih teman-teman dari Desa Talun saat ini sedang berbicara mengenai virus COVID-19. Nah, antara satu orang dengan yang lainnya pasti punya pandangan yang berbeda kan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih kira-kira tuh gimana sih COVID-19 menurut teman-teman aku, kira-kira gimana COVID-19 menurut orang tua aku, kira-kira bagaimana COVID-19 menurut kepala Desa Talun, itu akan berbeda-beda kan. Nah, itu masuk
di step yang kedua yaitu mendengarkan. Setelah kita mengumpulkan informasi di step yang pertama yaitu membaca, kita dapat menghimpun perspektif orang-orang di step yang kedua yaitu mendengarkan. Kemudian kalau kita sudah punya ilmu dan kita sudah bisa menggabungkan ilmu-ilmu itu dengan perspektif yang bagus, yang paling terbaik, ya kan? Baru deh kita bisa lanjut ke step yang ketiga adalah berbicara. Jadi, public speaking di sini bukan hanya sekedar ngomong aja, tapi public speaking yang diharapkan di sini adalah kita bisa menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan kita, tapi dengan dasar yang kredibel, dengan dasar yang bisa dipercayai. Seperti itu. Jadi, kita nggak akan bisa disebut orang sebagai omong kosong aja, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan di depan umum itu ada value-nya, ada isinya, dan tentu punya dampak yang besar untuk orang lain. Kemudian kita akan melangkah ke selanjutnya adalah efektivitas dari public speaking. Orang-orang mungkin biasanya berpikir ya namanya public speaking jelas dong yang efektif harus bisa ngomong, harus pinter banget untuk mencari kata-kata. Nah, kira-kira gimana sih kalau yang satu ini kita bahas tentang efektivitas public speaking? Jadi teman-teman, kita sekarang ini punya prosentase 100%. Dan efektivitas public speaking itu dibagi menjadi 3 lagi. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang step-step untuk public speaking ada 3. Nah, sekarang untuk efektivitas public speaking juga ada 3. Yang pertama adalah pilihan kata. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Dan yang ketiga adalah gestur atau ekspresi tubuh kita. Kira-kira berapa persen ya untuk ketiganya ini? Apakah sama-sama 33%? Atau ada yang lebih kecil dan yang lebih besar? Nah, yang benar adalah untuk pilihan kata yang digunakan hanya 7% aja. Kemudian untuk intonasi kita punya 38%. Dan yang terakhir adalah bahasa tubuh atau gestur yaitu 55%. Kita akan breakdown ini sekarang ya. Pasti ada pertanyaan dong, Kak. Harusnya kan kalau kita ngomong kita punya pilihan kata atau diksi yang banyak dong. Mungkin kalau misalkan kita ngomong di depan umum dan ternyata penonton kita atau audiens kita adalah perangkat desa Talun, tentu akan berbeda kondisinya dengan nanti kalau kita sedang berbicara di depan Karang Taruna di desa Talun. Iya, memang benar, dan memang yang namanya pilihan kata atau diksi itu sangat penting. Terutama misalkan kita bedakan untuk acara formal dan acara informal atau acara yang bukan formal begitu ya. Untuk acara formal pasti pemilihan katanya diambil dari bahasa yang baku. Tapi untuk yang informal tentu bahasa yang tidak baku akan diizinkan, akan diterima juga oleh audiens kan. Tapi yang dimaksud pilihan kata kenapa cuma 7% di sini adalah karena nih teman-teman, sebenarnya kalau misalkan kita lagi ada di depan umum, memang yang dilihat pertama kali dari orang lain tentu adalah penampilan kita, fisik kita, kemudian pakaian yang kita pakai, kemudian wajah kita seperti apa. Jadi walaupun memang ini kita tidak sedang membicarakan tentang kondisi fisik seseorang ya, tapi memang untuk hal pertama yang akan diingat-ingat oleh orang lain ketika kita sedang melakukan public speaking yang biasa disebut dengan public speaking at the first sight adalah penampilan kita, adalah bagaimana kita untuk bisa memantaskan diri di depan umum. Kalau misalkan ada acara bersama dengan perangkat desa Talun, tentu pakaian yang kita pakai akan berbeda ketika kita sedang kumpul bersama dengan Karang Taruna di desa Talun kan. Kalau dengan perangkat desa tentu kita akan memilih baju yang sopan, rapi, berkerah, kemudian menggunakan sepatu. Kalau yang perempuan mungkin nanti ada dandan, kemudian make up yang lumayan berat juga. Kemudian untuk yang laki-laki biasanya pakai pomade ya kan, pakai gel rambut begitu. Kalau di Karang Taruna mungkin kita akan lebih memilih menggunakan pakaian yang santai,
yang tidak berkerah tapi tetap enak dipandang seperti itu. Nah, karena yang dilihat pertama kali adalah penampilan, oleh karena itu bahasa tubuh atau gestur memiliki porsi yang jauh lebih besar daripada intonasi dan pilihan kata. Tapi sebenarnya persentase ini bisa berbalik ketika kita sudah mengenali orang yang sedang mengajak kita berbicara atau public speaker ya di sini. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengenali public speaker, kita tentu tidak lagi memandang bagaimana dia berpakaian karena kita sudah terbiasa untuk melihatnya. Jadi yang akan lebih kita fokuskan di sini nanti adalah pilihan kata dan intonasi, begitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman kalau misalkan lagi ngobrol di depan umum intonasinya datar banget, karena itu nanti akan berpengaruh sama audiens kita. Kemudian jangan lupa juga untuk pilihan kata yang benar. Memang sebaiknya kita punya pilihan kata yang banyak ya, perbendaharaan kata yang banyak, yang kaya, tapi memang untuk pertama kali ketika kita tampil di depan umum yang akan dilihat hanya sebanyak 7% saja. Tapi tetap harus maksimal ya teman-teman, kalau bisa harus banget kita ambil 100% gitu. Arin ingin memfokuskan lagi bahwa public speaking itu bukan sekedar kita berbicara saja, begitu. Kalau misalkan berbicara saja, bukan public speaking namanya, karena kita bisa berbicara dengan diri sendiri, kita bisa berbicara dengan orang lain yang jumlahnya tidak harus banyak kan. Nah, dan public speaking ini tidak hanya fokus pada komunikatornya saja. Komunikator itu apa sih? Kita akan lihat. Komunikator adalah orang yang sedang berbicara di depan umum, atau mungkin yang bisa disebut sebagai public speaker. Kemudian setelah komunikator ada yang namanya pesan. Pesan ini adalah hal-hal yang sedang kita sampaikan di depan umum. Kemudian selanjutnya adalah komunikan. Komunikan adalah penonton atau audiens, begitu. Jadi ketiga aspek ini penting sekali dalam public speaking. Kenapa? Karena ketiganya harus kita perhatikan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri di depan umum, tapi kita juga harus tahu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian juga kita harus tahu kondisinya, audiens kita itu seperti apa. Jadi untuk komunikator ada breakdownnya, yang mungkin bisa kita fokuskan adalah penampilannya, kemudian gestur atau bahasa tubuh yang sudah kita bahas tadi, tata perilaku, dan juga performa. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada waktu atau ada kesempatan untuk menjadi public speaker, jangan sampai sakit ya, karena memang kita harus punya energi yang maksimal supaya performa kita juga makin maksimal. Seperti itu. Kemudian untuk pesan, yang difokuskan di sini adalah value pesan yang disampaikan dan juga gaya bahasa yang digunakan. Karena tadi sudah kita bahas juga perbedaan gaya bahasa ketika formal seperti apa, kemudian ketika informal itu seperti apa. Tapi nanti akan kita bahas kembali. Kemudian untuk komunikan yang difokuskan adalah jumlah komunikannya. Jadi kalau misalkan kita berbicara di depan 5 orang, dibandingkan dengan berbicara di depan 50 orang, tentu akan berbeda bukan? Mungkin berbeda secara volume, iya. Kemudian untuk tatapan mata kita juga akan berbeda nantinya. Karena audiens yang sedikit dan audiens yang banyak juga akan berpengaruh di performa public speaking kita. Begitu. Kemudian untuk situasi dan kondisinya harus dilihat juga. Mood komunikan itu seperti apa? Apakah semua audiens kita ini sekarang lagi sibuk-sibuknya, kemudian lagi sepanang, atau mungkin karena ada acara ulang tahun, terus teman-teman diundang menjadi MC dan memang lagi pengen senang-senang bareng. Moodnya memang harus diperhatikan juga. Kemudian kebutuhan komunikan itu seperti apa? Jangan sampai informasi yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan ke komunikan itu kurang atau terlalu berlebihan. Kemudian ketika kita berbicara mengenai public speaking, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan.
Yang pertama adalah mental kita. Kenapa sih Kak kita harus siap-siap sama mental kita? Karena teman-teman, yang namanya berbicara di depan umum, segala hal yang kita tampilkan dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya akan dilihat. Dari awal acara sampai acara berakhir semuanya akan diingat-ingat oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita grogi. Terus gimana sih caranya kita ngilangin rasa grogi? Nah, untuk menghilangkan rasa grogi teman-teman memang harus banyak-banyak latihan ya. Dan latihannya pun nggak harus langsung bersama dengan orang-orang banyak di depan kita kok. Kita bisa latihan sendiri di kamar, contohnya misalkan nih teman-teman di kamar punya kaca. Boleh kaca kecil boleh, atau kaca yang besar seukuran tinggi badan teman-teman juga boleh. Nah, terus silahkan teman-teman coba deh untuk latihan berbicara di depan cermin. Kenapa? Karena ketika kita berbicara di depan cermin, sebenarnya saat itu kita sedang meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Seperti itu. Ketika kita sedang mencoba untuk mempercayai diri kita, kemudian meningkatkan rasa percaya diri kita, tentunya nanti ketika kita bertemu dengan orang lain, walaupun rasanya masih berbeda, tapi sudah bisa mengurangi rasa grogi daripada tidak ada semangat untuk latihan sama sekali. Kemudian jangan lupa teman-teman, kan tentu ada teman yang bisa membantu kita untuk kasih masukan ke kita kan. Ketika kita ingin mengurangi rasa grogi, anggaplah teman-teman dari teman-teman sekalian ini adalah audiensnya. Kemudian coba deh diajak ngobrol, kira-kira gimana ya besok diajak yang namanya simulasi. Ketika kita sudah mensimulasikan apa yang ingin kita sampaikan, rasa grogi itu juga akan berkurang sedikit demi sedikit begitu. Dan cobalah ketika kita sedang berbicara di depan umum, kita menganggap diri kita mengetahui segalanya. Tapi juga harus, ini dengan catatan begini ya teman-teman, kita memang harus menganggap diri kita tahu semuanya. Asalkan teman-teman memang harus tahu semuanya. Kalau misalkan ternyata ada beberapa informasi yang nggak teman-teman kuasai, dicari dulu, ditanyakan dulu. Jangan sampai nanti ketika sudah hari H atau sudah waktunya teman-teman berbicara di depan umum, ada banyak informasi yang teman-teman nggak tahu sama sekali, dan teman-teman nanti akan grogi, bingung. Terus nanti bakalan ada beberapa masalah dengan pihak-pihak penyelenggara dan yang lain-lain. Jangan sampai ya. Kemudian yang selanjutnya selain mental, kita harus mempersiapkan materi. Materi adalah hal-hal yang akan kita sampaikan juga ya. Jangan lupa untuk baca literatur, kemudian coba untuk buat poin-poin, disusun poin-poin pentingnya supaya nanti kita tidak terlalu tekstual ketika melakukan public speaking. Selanjutnya jangan lupa untuk menghindari hafalan. Kalau misalkan teman-teman menghafal, nanti teman-teman tidak akan bisa yang namanya improvisasi. Ketika nanti ada mata acara yang berganti, ada mata acara yang berubah, atau ada sesuatu hal yang tidak kita pikirkan atau kita rencanakan terjadi, ketika itu teman-teman nanti akan hilang fokus dan mungkin tidak bisa mengontrol diri. Kemudian jangan lupa untuk menguasai materi. Ketika kita menguasai materi, tentu kita nggak akan lagi menghafal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan fisik kita. Fisik ini penting banget ya teman-teman, selain rajin olahraga dan menerapkan pola makan yang sehat, jangan lupa untuk menerapkan pola hidup yang sehat juga. Karena ketika performa tubuh kita baik, nanti akan meningkatkan mood kita juga, semangat kita nggak akan gampang hilang, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk memastikan mulut dan tenggorokan kita untuk selalu basah. Jadi kalau misalkan kita ada acara di depan umum, jangan sampai teman-teman terlalu banyak minum es mungkin, kemudian terlalu banyak makan yang berbau gorengan, seperti itu. Dan kita bisa melakukan latihan fisik yang bisa memperlancar peredaran darah kita supaya kita nggak gampang deg-degan ya teman-teman. Dan pastikan tubuh kita selalu dalam kondisi fit dan suara kita bisa keluar dengan jelas. Kalau misalkan kita lagi batuk, kan suara kita yang keluar pasti nggak begitu jelas kan. Jadi jangan sampai kita sakit ketika kita akan berbicara di depan umum. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mempersiapkan list evaluasi. List evaluasi ini teman-teman bisa pakai beberapa
buku atau notes untuk mencatat evaluasi. Kemudian setelah dicatat jangan lupa untuk di checklist. Maksudnya di checklist itu gini, Anin contohkan saja, misalkan Anin habis diminta untuk MC di acara ulang tahun di Desa Talun. Kemudian setelah MC ternyata ada masukan nih, Kak Anin, kok tadi kayaknya suaranya kurang jelas ya? Kak Anin artikulasinya tuh kurang bagus deh. Soalnya Kak Anin nggak dibuka gitu mulutnya, jadi kurang jelas gitu kedengarannya. Nah, misalkan ada evaluasi seperti itu, kemudian ada evaluasi lagi, Kak Anin kok ternyata tadi kecepatan ya bawain acaranya, mungkin besok jangan kecepatan lagi gitu. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Kemudian kita tulis deh, oh evaluasinya tadi kita kurang jelas artikulasinya dan kita kecepatan. Nah, untuk selanjutnya ketika mungkin Anin diminta untuk ada acara di kantor kepala desa, Anin pasti berpatokan dengan list evaluasi yang sudah dicatat tadi supaya artikulasinya jelas dan Anin membawakan acara dengan tempo yang pas juga, yang nggak kecepatan. Jadi ketika kita sudah berhasil untuk mengalahkan itu, kita centangin gitu. Kalau misalkan terjadi lagi nggak apa-apa, ditulis lagi di list evaluasi dan jangan lupa diperbaiki, kemudian dicentang lagi kalau memang sudah benar-benar baik. Seperti itu. Dan untuk list evaluasi yang harus selalu diperbarui, kemudian juga untuk selalu dicek terus ya. Teman-teman jangan lupa untuk menjadikan list evaluasi ini sebagai patokan teman-teman untuk mengurangi kekurangan yang ada sebelumnya. Gitu. Jadi ketika kita akan memulai public speaking selanjutnya, kita bakalan lanjut terus gitu. Nggak ada beban pikiran sama sekali seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Dan juga mungkin ada beberapa contoh kasus yang lainnya akan Anin sampaikan di video selanjutnya. Kalau begitu, Anin ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak sesi public speaking di video ini. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan kepada tim KKN PPM UGM di tahun 2020 di Desa Talun. Sekian dari Anindya Ayu, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.